Selamat pagi sobat matematika, salam semangat. Kali ini kita mau melanjutkan pembahasan kita mengenai statistika, yaitu penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram untuk data berkelompok. Bagaimana nanti langkah-langkah menyusun suatu daftar distribusi frekuensi berkelompok akan kita bahas juga di sini. Tonton terus videonya sampai habis dan dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Selamat belajar ya. Penyajian data dalam bentuk tabel biasanya nanti ada dua cara, setidaknya ada dua cara, yaitu daftar baris kolom dan daftar distribusi frekuensi. Kita hanya akan membahas untuk daftar distribusi frekuensi berkelompok saja. Ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui untuk daftar distribusi frekuensi berkelompok. Yang pertama nanti ada dia kelas, kemudian banyak kelas itu nanti adalah banyaknya kelompok dalam tabel, kemudian batas kelasnya. Ada nanti yang kita sebut dia dengan batas bawah dan ada batas atas, kemudian ada tepi kelas. Tepi kelas itu adalah hasil pengukuran dengan ketelitian sampai satuan terdekat, di mana tepi bawah adalah batas bawah dikurang 0,5, tepi atas batas atas ditambah 0,5. Kemudian ada lagi nanti lebar kelas atau panjang kelas, atau sering juga kita sebut dia dengan interval kelas, yaitu selisih tepi atas dengan tepi bawah. Dan kemudian yang terakhir ada nanti yang sering kita sebut dengan titik tengah kelas atau nilai tengah kelas atau rataan kelas, yang mana itu dirumuskan dia dengan setengah dari batas atas tambah batas bawah. Misalnya saya ambil satu contoh, 40 sampai dengan 45 misalnya, ini adalah kelasnya. Kemudian batas kelasnya yang mana? 40 itulah dia batas bawah. Kemudian yang 45 inilah batas atasnya. Sedangkan apabila ditanya tepi bawahnya, maka tepi bawah itu sama dia dengan batas bawah, yaitu 40 dikurangi 0,5 atau sama saja dia dengan 39,5. Sedangkan apabila ditanya tepi atasnya, berarti sama dia dengan batas atas dikurangi ditambah 0,5 atau sama dengan 45,5. Nah, itu ya. Jadi kalau seandainya saya buat lagi 30 sampai dengan 34, berarti inilah batas atasnya adalah 34, batas bawahnya adalah 30. Sedangkan tepi bawahnya adalah 30 kurang 0,5 atau 29,5. Sedangkan tepi atasnya batas atas ditambah 0,5 atau sama saja dengan 34,5. Kemudian kita masuk ke lebar kelasnya. Dari sini lebar kelasnya itu berarti tepi atas kurang tepi bawah. Lebarnya sama dengan 45,5 dikurang 39,5, hasilnya adalah 6. Atau kalau kalian lupa dengan rumusnya ini, hitung saja dia mulai dari 40, 41, 42, 43, 44, 45, berarti ada 6. Nah, kalau yang ini panjang kelasnya berarti sama dengan berapa? Itu nanti kita rumuskan P, atau ini bisa juga P ya, atau bisa juga nanti C kelas. Panjang kelasnya ini tepi atasnya berarti 34,5 dikurang tepi bawahnya 29,5, hasilnya adalah 5. Atau kita hitung satu persatu aja, 30, 31, 32, 33, 34, ada 5 ya, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk titik tengahnya, titik tengah itu adalah setengah dari batas atas ditambah batas bawah. Maka titik tengah dari sini nanti kita rumuskan dia dengan XI-nya, yaitu 45 tambah 40 dibagi 2 atau sama dengan 95 dibagi 85 ya, dibagi 2 atau sama saja dia dengan 42,5. Jadi misalkan dari sini juga kita hitung XI-nya, berarti sama dia dengan 30 tambah 34, yaitu 64 dibagi 2 atau sama dengan 32. Maka titik tengahnya adalah 32. Sekarang kita menyusun daftar distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Langkah-langkahnya adalah yang pertama kita tentukan jangkauan kelasnya, di mana rumus dari jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecilnya. Kemudian kita tentukan banyak kelas, disarankan dengan menggunakan aturan Sturges. Sebenarnya tidak ada aturan mutlak menggunakan caranya yang mana, tergantung siapa yang membuat datanya. Tetapi banyak matematikawan itu menyarankan dengan aturan ini, aturan Sturges ini ya. Dengan aturan Sturges ini, rumus untuk menentukan banyak kelas yaitu adalah 1
tambah 3,3 logaritma N. K itu adalah banyak kelasnya, N itu adalah ukuran datanya. Kemudian kita tentukan panjang kelas atau lebar kelasnya, di mana rumusnya adalah jangkauan dibagikan dengan banyak kelas. Kemudian setelah kita tentukan jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelasnya, kita menentukan kelas-kelasnya tadi dan frekuensinya dengan sistem torus. Sebagai contohnya, bisa kita lihat di soal yang ini, kita disuruh untuk menentukan daftar distribusi frekuensi berkelompok dari data-data ini. Di sini jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke bawah dia 5, berarti N-nya ada 50. Kemudian kita lihat dulu data terbesarnya adalah ini 65, itu data terbesarnya, maksimumnya. Kemudian data terkecilnya yang 38. Sekarang kita mulai untuk menyusunnya. Langkah-langkahnya tadi adalah langkah pertama, kita tentukan jangkauan kelasnya. Kemudian langkah kedua, banyak kelasnya nanti kita tentukan. Dan yang ketiga, kita tentukan panjang kelasnya. Dan kemudian yang keempat, nanti tentukan kelas-kelasnya. Sekarang coba kita tentukan dulu untuk jangkauan kelasnya. Tadi rumus dari jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya adalah 65 dikurang data terkecilnya 38. Maka hasilnya di sini adalah 27. Kemudian kita tentukan dulu banyak kelasnya. Rumusnya tadi adalah 1 tambah 3,3 logaritma N, di mana N-nya adalah 50. Dengan menggunakan kalkulator, kita cari logaritma 50-nya. 1 tambah 3,3 logaritma 50 sama dia dengan 1,698. Sama dia dengan nanti di sini 1 tambah 3,3 dikali 1,698, hasilnya adalah 5,603 atau hasilnya 6,603. Ini kita harus bulatkan dia. Biasakan kita bulatkan dia ke atas ya. Karena kalau nanti kita bulatkan ke bawah, andaikanlah ini kan karena kebetulan dia 6,6, biasanya memang kita bulatkan ke atas. Andaikan ini 6,3, saya sarankan tetap kita bulatkan ke atas saja, karena kalau kita bulatkan ke bawah, ada kemungkinan ketika kita menyusun kelas-kelasnya, semua ada data di sini yang tidak masuk nanti ke dalam. Jadi saya sarankan kita bulatkan ke atas. Kemudian setelah itu kita cari panjang kelasnya, di mana panjang kelas rumusnya tadi adalah jangkauan per banyak kelas. Jangkauannya adalah 27, banyak kelasnya sama dia dengan 7. 27 dibagi 7, 3,85, di mana karena ini 3,85 kita bulatkan ke atas saja, yaitu sama dia dengan 4. Berarti kita tentukan kelas-kelasnya nih. Kita buat kelas dari data distribusi ini dengan banyaknya kelas itu 7 dan panjang kelasnya 4. Kita buat dalam tabel untuk kelas-kelasnya ya. Menentukan batas bawah terkecilnya bisa kita mulai dari data terkecil, atau bisa juga kita mulai dari data di bawah dari data terkecil ini. Saya sarankan kita mulai dari data terkecil saja. Mana tahu nanti setelah kita buat panjang kelasnya ada data yang tidak masuk ke dalam kalau kita mulai dari data sebelum data terkecil, misalkan 37 atau 36. Kelas-kelasnya kita mulai dari data terkecil yaitu 38 sampai dengan panjang kelasnya 4, berarti 38, 39, 40, 41. Nah, 41 ya. Berarti kemudian setelah ini, setelah data 41 yaitu 42, panjang kelasnya 4 lagi, berarti sampai dengan 45. Kemudian 46 sampai dengan 49, 50 sampai dengan 53, 54 sampai dengan 57, kemudian dari sini 58 sampai dengan 61, 62 sampai dengan 65. Ini dia. Apakah semua datanya sudah memenuhi ke dalam? Coba kita lihat di sini data terkecilnya, kelas yang pertamanya adalah 38 data terkecilnya, ini juga berarti sudah masuk. Kemudian kelas terakhirnya 62 sampai 65, maksimumnya 65 berarti sudah memenuhi, jadi ini sudah bisa menjadi kelasnya. Sekarang kita lihat titik tengahnya. Titik tengahnya tadi adalah
Jumlahkan batas atas dengan batas bawah dibagi 2, berarti 38 tambah 41 dibagi 2 itu sama saja dengan 39,5. Ini 43,5, 47,5, kemudian 51,5, 55,5, kemudian 59,5 dan 63,5 ya. Dijumlahkan dibagi 2. Kemudian sekarang kita hitung dia frekuensinya dengan sistem turus. Sistem turus itu hitung satu persatu. Misalkan ini datanya 38, berarti kita buat di kelas mana 38 masuk? Yang ini. Nah, kita masukkan. Kemudian 44 ada di kelas, berarti ada di antara 42 sampai 45, berarti kita masukkan di sini. Kemudian 48 ada di kelas ini ya, 46 sampai 49, berarti kita masukkan. 52 itu ada di kelas yang ini. Kemudian 55 ada di kelas ini. Kemudian 42 di sini. 46-nya di sini. 50 yang ini. 54. Oke, 57. Demikian nanti seterusnya sampai kita peroleh dia seperti ini dan semuanya sudah kita masukkan dengan sistem turus tadi. Maka frekuensinya ini kita hitung lagi satu persatu nih. Ada 3, kemudian di sini 9, kemudian ini 11, 11, 12, 3, 1. Kalau seandainya kita jumlahkan ini pasti hasilnya adalah 50. Sekarang data yang sudah kita sajikan tadi dalam bentuk tabel, kita masukkan dia ke dalam bentuk diagram. Untuk penyajian data dalam bentuk diagram ada beberapa cara. Yang pertama adalah piktogram, kemudian diagram lingkaran, diagram garis, kemudian diagram kotak garis, batang daun, kemudian histogram dan poligon frekuensi, dan ada juga yang kita sebut dia dengan OKIF. Yang kita bahas di sini adalah dua yang terakhir, sedangkan yang ini piktogram sampai batang daun tidak kita bahas karena biasanya itu sudah dibahas di SMP. Kita langsung saja mulai dari histogram dan poligon frekuensi. Histogram itu adalah apa kan gitu? Histogram ini adalah suatu daftar distribusi frekuensi yang disajikan dalam bentuk diagram dan dibangun oleh persegi panjang dengan lebar sama yang saling berimpit. Kemudian poligon frekuensi itu dibentuk dengan menghubungkan setiap titik tengah atas persegi panjang pada histogram. Kita ambil contohnya. Ini kelas yang sudah kita buat tadi di contoh sebelumnya. Titik tengahnya kita isi dulu. 34 sampai 41 tadi rumusnya adalah jumlahkan dibagi 2, berarti di sini 39,5. Kemudian 43,5, 47,5, 51,5, 55,5, 59,5 dan 63,5 itu ya. Dan apabila ini nanti kita gambarkan menjadi histogram, akan kita peroleh nanti seperti ini. Oke, inilah dia tadi yang kita sebut disajikan dalam bentuk dibangun persegi-persegi panjang. Ini dia. Ini kelas yang pertama, kelas yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Dan ini adalah frekuensi-frekuensinya. Inilah histogram. Yang ini poligon frekuensi. Apa bedanya diagram batang dengan histogram? Kalau diagram batang biasanya ada jarak antara setiap batangnya. Sedangkan histogram dia disatukan atau berimpit ya. Jadi bisa nanti kalian bedakan apakah ini histogram atau diagram batang. Diagram batang itu yang ada pemisahnya. Kemudian untuk menggambarkannya ini di bawah sini atau sumbu X-nya itu kita buat dia kelasnya. Jadi tapi di gambar ini saya buat adalah tepi-tepinya saja. Ini adalah tepi bawah yang pertama, ini 37,5, kemudian 41,5 sampai dengan 65,5. Bisa juga kita gambarkan histogram itu, yang kita buat itu adalah nilai-nilai tengahnya. Misalkan di sini yang kita tuliskan itu adalah 39,5, kemudian di sini dia 43,5, kemudian di sini 47,5 dan seterusnya.
Atau bisa juga dibuat dia langsung kelasnya. Misalnya di sini langsung dibuat dia 38 sampai 41, 42 sampai dengan 45 dan seterusnya ya. Jadi tergantung kita menggambarkannya nanti seperti apa. Setelah kita gambarkan histogram dan poligon frekuensinya, kita masuk ke OGIF, di mana OGIF ini kita sebut juga sebagai kurva frekuensi kumulatif. Dibagi dua nanti, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. OGIF positif diperoleh dari poligon frekuensi kumulatif kurang dari, negatif diperoleh dari poligon frekuensi lebih dari. Ingat, positif berarti kumulatif kurang dari, negatif kumulatif lebih dari. Sebagai contohnya, bisa langsung kita ambil data yang sudah kita peroleh sebelumnya. Ini data-datanya ya. Kelasnya 38 sampai 41, titik tengahnya tadi sudah kita isikan di sini, frekuensinya juga sudah ada. Maka frekuensi kumulatif kurang dari 41,5. Berarti yang kurang dari 41,5 yaitu yang 3. Karena 3 itu data sebelum dari 41,5. Kemudian 45,5 mengisinya di sini adalah 3 ditambah 9, 12. Karena yang diminta adalah kumulatif ya. Kemudian untuk mengisi di sini adalah 12 tambah 11, 23. Kemudian ini 23 tambah 11, 34. Kemudian 46, 49 dan 50 ya. Oke, ini untuk mengisi frekuensi kumulatifnya. Biasanya ada juga nanti di sini dan digambar nanti kita butuhkan juga yang kurang dari tepi bawah kelas yang pertama, yaitu 37,5. Kalau dia ditanya kurang dari 37,5 berarti sama dengan 0 pastinya, karena tidak ada kelas yang kurang dari 37,5. OGIF-nya apabila kita gambarkan nanti hasilnya menjadi seperti ini ya. Jadi tadi untuk yang 37,5 dia 0, 41,53 di sini ya. Kemudian 45,5 12, 49,5 nanti dia 23 ini. Jadi kalau dia OGIF positif dia semakin naik. Sekarang coba kita gambarkan untuk OGIF negatif dengan contoh yang sama tadi, yaitu kelasnya 38 sampai dengan 42 sampai 45. Kita isi dulu di sini frekuensi kumulatifnya yang lebih dari 37,5 kan gitu ya. Berarti yang lebih dari 37,5 itu kita 37,5 itu kita ambil dari mana? Dari tepi bawah kelas yang pertama. Kemudian 41,5 tepi bawah kelas yang kedua sampai dengan tepi bawah kelas yang terakhir di sini. Untuk mengisi di sini yang lebih dari 37,5 berarti ini semua pastinya, yaitu 50. Kemudian yang lebih dari 41,5 berarti yang ini. Atau dengan kata lain 50 dikurangi 3 yaitu 47. Kemudian mengisi di sini 47 kurang 9, atau kan yang ini semua adalah ini ya. Berarti 47 dikurangi 9 itulah di sini yaitu 38. Kemudian 38 dikurangi 11, 27. 27 kurang 11, 16. 16 dikurangi 12, yaitu 4. 4 dikurangi 3, 1. Berarti yang lebih besar dari 61,5 berarti yaitu kelas terakhir, jumlahnya hanya 1. Biasanya memang kita tambahi lagi dia satu lagi, yaitu batas atas dari kelas yang terakhir lebih besar daripada 65,5, yaitu 0 pastinya karena tidak ada lagi kelas di atasnya itu. Dan gambarnya bisa kita lihat nanti di sini. OGIF negatif untuk kelas yang 37,5 tadi 50, 41,5 dia 47. Kemudian demikian selanjutnya sampai dia dengan 0. Banyak memang yang membuat dia sekaligus gambarnya dengan OGIF yang positifnya. OGIF positif tadi kan seperti ini, dia naik ke atas, sedangkan OGIF negatif dia turun ke bawah. Baik sobat matematika, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa membantu kalian dalam belajar di rumah.
Buat kalian yang belum subscribe, silahkan like dan subscribe-nya. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk share sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak kawan kita belajar bersama di channel ini. Dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Salam sehat.